Konon katanya, setelah malaikat berputar-putar di seluruh dunia, dia menemukan bahwa bangsa yang paling banyak berdoa adalah Indonesia. Seksi pencatat doa di sorga, salah satu malaikat memang sudah merekomendasikan data tentang jumlah manusia yang berdoa. Dan satu malaikat diutus untuk membuat semacam pembuktian terbalik di Indonesia. Sayangnya, banyak doa yang belum terkabul, dan malaikat juga sedang mencari di mana letak persoalan orang-orang Indonesia. Lalu, malaikat membawa beberapa catatan. Pertama, banyak yang berdoa dengan begitu semangat, bahkan berdoa sampai berteriak-teriak. Akibatnya, banyak orang terjebak pada pandangan bahwa doa hanyalah ekspresi dan ucapan, sehingga melupakan aspek penting dari doa, yaitu penyerahan diri. Doa menjadi semacam jalan pemaksaan kepada Tuhan. Tuhan ditarik pada apa yang mereka inginkan. Kedua, ada yang berdoa untuk permintaan yang aneh-aneh. Berdoa supaya tetangganya matilah, berdoa supaya orang yang berbeda dengan dia ditimpa musibah lah, berdoa agar dia yang memenangkan pertarungan politik sementara lawannya mendapat celaka lah. Jika tidak, dia akan malu. Berdoa agar Tuhan memberikan jodoh lah, padahal ia sendiri memasang kriteria yang berat tentang pasangannya. Pendeknya, doa-doa itu hanya semacam surat tugas agar Tuhan mengambil alih apa yang bisa mereka lakukan. Hal ketiga, ada yang berdoa hanya untuk didengar dan dilihat orang. Doanya seperti puisi, sehingga terkesan dibuat-buat, lalu diselingi dengan tangisan dan orang lain juga ikut sedih, padahal hatinya penuh dengan kemunafikan. Doa tidak natural sama sekali. Doa hanya semacam unjuk pertobatan dalam kata-kata, sementara tindakannya nol. Hal keempat, ada yang berdoa tetapi mereka hanya berdoa ketika menghadapi tantangan, dan begitu tantangan selesai mereka tak pernah berdoa, sehingga setiap kali mereka berdoa, malaikat akan bilang, pasti dia ada masalah. Dan malaikat itu juga menemukan hal kelima. Ternyata masih banyak juga yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Kata-kata mereka sederhana, namun setiap hal mereka sampaikan kepada Tuhan. Mereka mendahului dengan menyerahkan keberadaan diri mereka, hati mereka, dan mereka selalu siap jika ada doa yang dijawab dan ada doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Itulah satu daya hayal kita tentang doa. Bagaimana kita berimajinasi apa letak dari persoalan doa kita. Dunia sains, saudara, dunia para ilmuwan astrofisika selalu menyebut Tuhan itu seperti materi dan energi yang menghasilkan planet, galaksi, cakrawala, bintang, matahari, bulan, bahkan bumi dan isinya. Katanya untuk menjaga keseimbangan di bumi, manusia harus terus melatih akal sehat dan nuraninya supaya ia bisa hidup damai dan sejahtera. Tetapi kita harus diingatkan bahwa akal sehat dan nurani bukan hanya untuk kita survive terhadap evolusi kehidupan, tetapi akal sehat dan nurani harus kita bangun untuk menjembatani relasi kita dengan Tuhan. Bahkan sampai ketika kita berdoa. Hanya saja manusia sering kali tak kuat beradaptasi dengan proses evolusi, karena manusia memiliki satu penyakit turunan yang akan terus kita hadapi, yaitu tidak pernah merasa puas. Manusia berupaya bahkan untuk mengambil alih tempat Tuhan. Manusia tak puas untuk memiliki, tak puas untuk melukai, tak puas untuk membenci, tak puas untuk membalas dendam, tak puas untuk merampas, tak puas untuk merusak, tak puas untuk menghancurkan. Manusia tak puas dengan segala ambisi, jabatan, harta, ketenaran, dan satu lagi, manusia tak puas dengan kesombongan dan pujian. Atau seperti kata Gandhi, bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan kita semua, namun tidak cukup untuk memenuhi keinginan segelintir kecil manusia yang serakah. Karena itu ruang akal dan hati memang harus dibiasakan untuk menyatu dengan apa yang Tuhan kehendaki dan melebur dengan apa yang alam sajikan.
Pahamilah bahwa kehidupan manusia di bumi ada kalanya nyaman, namun ada kalanya kita menghadapi yang disebut luka dan korban. Tapi pernahkah kita diajarkan bahwa gunung meletus, maka manusia membawa pemadam kebakaran untuk menghentikannya? Manusia tak mungkin menghentikan matahari. Manusia tak mungkin bisa menantang matahari. Tapi pernahkah manusia habis karena keganasan alam? Sebab alam pun ada dalam kendali Tuhan. Karena itu dibutuhkan akal yang sehat dan hati nurani yang sungguh-sungguh berserah. Ada kalanya kematian tak bisa dihindari. Dalam kondisi itu, doa adalah cara terbaik membangun harapan bahwa masih ada kehidupan yang lain. Ada kalanya akal tak bisa menjawab sampai hikmat Tuhan membuka jalan. Kita tak boleh berhenti berdoa. Katanya, ketika sang malaikat itu kembali sebelum memberi laporan kepada Tuhan, Tuhan lalu berkata padanya, Aku tetap mengasihi umatku. Aku hanya butuh akal yang tunduk pada kehendakku dan hati yang mau menerima segala rancanganku. Amin.